Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian tentang pelajaran bisnis online di kelas 12. Nah, pada materi kali ini saya akan memberikan materi tentang uh, bab atau materi tentang e-commerce. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian yaitu tentang e-commerce. Nah, apa itu e-commerce? Nah, sebelum mengajak pada materi e-commerce, saya akan memberikan sedikit pengetahuan kepada kalian tentang sejarah e-commerce itu sendiri. Nah, sejarah seperti apa? Kita simak bersama-sama. Nah, secara daripada e-commerce sendiri, e-commerce itu muncul pada tahun 1960-an, di mana pada saat itu menggunakan EDI. EDI itu adalah Electronic Data Interchange yang populer pada saat itu. Kemudian pada tahun 1979, American Standard Institute mengembangkan sebuah ASC X12. Nah, ASC12 ini digunakan untuk saling share dokumen. Sehingga muncullah sebuah perusahaan besar di e-commerce yaitu ada eBay dan Amazon yang terkenal sampai saat ini. Munculnya dua perusahaan tersebut membuat dunia digital e-commerce semakin berkembang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dari e-commerce sendiri. Nah, ada beberapa para ahli yang menggambarkan atau mendefinisikan dari pengertian dari e-commerce. Nah, tokoh yang pertama yang menyatakan atau memberikan ulasannya tentang definisi e-commerce sendiri, yang pertama adalah Loudon pada tahun 1998. Nah, yang pertama adalah menurut Loudon pada tahun 1998, e-commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah menurut skala kota dan Winston tahun 1997, e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Kemudian yang ketiga menurut Johnny Wong, e-commerce perdagangan elektronik adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Kemudian yang keempat menurut Fermat, e-commerce adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, contoh dari e-commerce di Indonesia antara lain sebagai berikut. Nah, contoh yang pertama adalah jual beli online di marketplace. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang pertama adalah Tokopedia, kemudian ada Shopee, kemudian ada Bukalapak. Yang kedua adalah internet banking dan SMS banking. Nah, internet banking dan SMS banking contohnya adalah internet banking di sini, kemudian kita menggunakan juga SMS banking melalui handphone kita. Kemudian yang ketiga, itu adalah TV kabel dan internet provider. Nah, di situ ada contohnya adalah Indovision, kemudian ada juga IndiHome. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa komponen penting dalam e-commerce yang perlu kalian pahami dan kalian terapkan dalam kegiatan e-commerce. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen e-commerce sendiri. Nah, di sini ada beberapa komponen e-commerce yang perlu kalian pahami. Dalam pembahasannya, saya akan bahas secara satu persatu dari komponen e-commerce itu sendiri. Nah, komponen e-commerce yang pertama adalah produk. E-commerce mendukung penjualan berbagai jenis produk, mulai dari produk fisik hingga produk digital. Produk seperti e-book, membership, software, musik, dan lainnya. Produk fisik seperti buku, pakaian, gadget, makanan, dan lainnya.
Nah, komponen yang kedua di sini saya akan menjelaskan tempat menjual produk. Nah, kegiatan e-commerce dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk membuat website sebagai media pemasaran. Nah, untuk hosting ini sendiri memang ada yang berbayar dan tidak berbayar. Nah, kalau menggunakan yang tidak berbayar, kalian bisa menggunakan Blogger atau WordPress. Kemudian yang ketiga adalah cara menerima pesanan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerima pesanan. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, chatting, dan lainnya. Kemudian yang keempat adalah metode pembayaran. Nah, e-commerce pada umumnya menggunakan transfer via ATM, kartu kredit, COD atau cash on delivery, dan e-payment. Nah, metode yang sering digunakan saat ini adalah biasanya COD untuk lebih cepat. Kemudian, yang kelima adalah metode pengiriman. E-commerce di Indonesia biasanya menggunakan jaringan pengiriman barang seperti JNE, Tiki, Pos Indonesia, dan lainnya seperti KJNT, kemudian ada Si Cepat, bahkan ada yang menggunakan ojek online. Nah, yang keenam adalah customer service. Layanan pelanggan merupakan komponen yang sangat penting dalam operasional e-commerce. Aktivitas ini umumnya dilakukan melalui email, formulir online, dan fax. Kemudian, manfaat e-commerce bagi bisnis dan konsumen. Manfaat yang pertama adalah manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Yang pertama adalah memberikan kemudahan dalam aktivitas jual beli. Yang kedua adalah memangkas biaya pemasaran. Yang ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Yang keempat, dapat menjangkau target market yang lebih luas. Yang kelima, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Yang keenam adalah proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian yang kedua adalah manfaat e-commerce bagi konsumen. Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Konsumen dapat juga melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai konsumen. Dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce yang lainnya. Jadi misalnya kalian bisa lihat perbandingan harga di Shopee itu bermacam. Nah, kalian bisa membandingkannya. Demikianlah tayangan pada kesempatan kali ini. Semoga materi pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan berikan klik tombol lonceng pada channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.